kita tidak punya hubungan baik dengan Tuhan. Ada terlalu banyak alasan untuk itu, ya. Karena kita malas mencari tahu siapa Tuhan, karena kita malas mencari tahu apa ajaran Tuhan, karena kita malas juga mencari tahu apa yang dimaksud tiap-tiap firman yang kita baca, mungkin kalau kita membaca dan sebagainya dan sebagainya. Terlalu banyak. Kemalasan itulah yang membuat semuanya iman teman-teman itu tidak bertumbuh sebagaimana mustinya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita bertemu lagi. Saya tidak akan berhenti berupaya menyajikan hal-hal yang patut diketahui guna membangun iman teman-teman. Kita sudah tahu ya dari video-video saya yang lalu dan atau mungkin pengetahuan saudara dari tempat-tempat lain bahwa mempercayai Tuhan yang tidak kelihatan itu kita sebut iman, ya. Secara spiritualis itu iman, namanya iman. Jadi kalau iman kita buruk, hubungan kita dengan Tuhan itu namanya buruk. Bukan Tuhan buruk berhubungan dengan kita, bukan. Tetapi kita tidak punya hubungan baik dengan Tuhan. Ada terlalu banyak alasan untuk itu, ya. Karena kita malas mencari tahu siapa Tuhan, karena kita malas mencari tahu apa ajaran Tuhan, karena kita malas juga mencari tahu apa yang dimaksud tiap-tiap firman yang kita baca, mungkin kalau kita membaca dan sebagainya dan sebagainya. Terlalu banyak. Kemalasan itulah yang membuat semuanya iman teman-teman itu tidak bertumbuh sebagaimana mustinya. Jadi tidak memadai sebagai pin untuk bisa berhubungan dengan Tuhan. Artinya begini, saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, saya sudah memberikan zakat atau mungkin apa itu namanya, kepada orang-orang miskin, ya, sudah memberikan sedekah-sedekah maksud saya. Kok tidak juga bergeming, Tuhan diem aja sih? Nah gitu ya. Maaf, saya tidak tahu kenapa Tuhan menjadi disudutkan. Nah, yang paling utama pada kesempatan ini agak sedikit makan waktu ya menjelaskan iman adalah mempercayai Tuhan yang tidak kelihatan. Percayalah kepada yang tidak kelihatan itu berkuasa penuh atas kehidupan di semesta alam ini. Nah, saudara dan saya hidup di semesta. Nah, kemudian kita dihidupi. Nah, itu juga syukuri. Kita bukan hidup karena pandai-pandai kita hidup, bukan. Tidak, kita hidup karena diizinkan hidup. Ya Bapak Ibu, sadari ini. Tapi saya heran, saya potong dulu nih, saya heran kalau saya berbicara tentang kebenaran. Yang nonton nggak doyan, nggak banyak. Mungkin takut ya, saya nggak tahu. Nggak tahu saya. Saya pernah tayangkan masalah pertobatan, saya pernah tayangkan masalah perubahan hidup dari yang tidak baik menjadi baik sesuai dengan Tuhan, kehendak Tuhan. Saya tayangkan hal-hal yang sangat prinsip, terutama dalam merubah hidup yang brutal menjadi hidup baik-baik di hadapan Tuhan. Kayaknya nggak sebegitu digemari, enggak, tidak. Harus ada persinggungannya dengan uang, pekerjaan. Saya bicarakan tentang penyakit saja, tidak banyak yang doyan mau mendengar. Enggak, uang dan uang dan uang. Dan pada kesempatan ini saya bukan untuk menghakimi sahabat saudaraku, bukan. Saya omong apa adanya. Pola berpikir manusia itu uang dan uang dan uang dan uang. Padahal sampai tamat kuliah kita nggak diajarkan mencari uang. Nah ini kan kontradiksi nih. Kita hanya diajarkan teori dan teori dan teori. Padahal kalau tamat SMA saja sudah 18 tahun plus minus ya, mungkin ada yang 17. Harusnya sudah bisa jadi tenaga kerja. Maksud saya sudah bisa produktif. Sudah bisa bekerja seusia 17-18, mulai muda dewasa ya, orang tuanya sudah bisa dibantu lah mencari penghasilan atau pendapatan dalam 1 bulannya. Karena 17 tahun kemudian
dari mulai orok dia besar, orang tuanya mulai kendor. Yang tadinya orang tuanya 40 ya misalnya, atau 35 atau 30, lalu anaknya 17 tahun sudah dipelihara tamat SMA, sudah 47 hampir 50, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Lah orang tuanya ini sempoyongan membiayai anaknya yang 3-4 orang ini besarnya sama, ya sulit ya. Tetapi tetap kita bicara tentang uang yang tidak pernah dilatih bagaimana mencari uang. Nah, itu satu. Yang kedua, kedekatan dengan Tuhan pun tidak pernah dilatih. Jadi dua unsur yang dianggap penting oleh teman-teman ini tidak pernah dibekali. Iya kan? Teori terus dijejali sampai SMA, sampai pangku kuliah, mungkin sampai tamat juga. Banyaklah di antara kita tuh tidak bisa bikin apa-apa. Nunggu tamat dulu katanya. Saya tidak tahu. Tapi bukan itu yang saya mensoroti. Itu masalah kesadaran pribadi masing-masing. Maukah berkehidupan, hidup itu pilihan. Hidup itu tantangan. Bisa nggak Anda terobos tantangan itu? Ya. Nah, yang saya mau soroti, bidang yang saya kuasai adalah menghubungi Tuhan dengan cara yang Tuhan mau, bukan caramu. Bukan seperti cara yang Bapak Ibu suka. Suka-suka saja menghubungi Tuhan. Enggak, ada aturannya. Ya kan? Kita yang dikatakan oleh Tuhan, kasihilah sesamamu. Ya, yang sesama kita, saudara, teman, kakak adik satu rumah tangga, orang tua, ya toh, orang di kantor, orang sekitar, masyarakat luas lainnya, kasihi. Ya toh. Yang paling utama apa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, bicara soal kasih, ya, kita percayai loh. Tadi kan iman. Kita mengimani Yesus itu Tuhan. Ajaran Tuhan Yesus harus kita percayai baik dan benar. Oleh karena itu harus kita pahami, mengerti, nah, akui, lalu kerjakan, dan gitu. Nah, di dalam pengerjaannya inilah banyak yang kepeleset, iya kan? Akhirnya menimbulkan dosa. Kalau sampai sudah di kubangan dosa, saudara kecemplung, nah sulit bangkit dari situ, karena dosa itu kelihatannya nikmat. Sehingga banyak orang terkapar di dalam dosa, tidak mau bangkit untuk masuk kembali untuk ke tracknya Tuhan. Artinya untuk ke pengajarannya Tuhan yang sudah dilupakan atau terlepas selama ini. Kasihi. Orang tuanya nggak dihormati, nggak dikasihi. Di dalam satu rumah anak-anaknya yang muda-muda sudah cukup dewasa ini nggak bisa diatur, seenak-enak perutnya saja. Orang tua ibunya yang masak, nyuci pakaian, tidak punya pembantu, itu dianggapnya malah ibunya sebagai pembantu. Kalau pakaiannya nggak lengkap dan siap di lemarinya, ngomel-ngomel sama ibunya. Kalau makanan nggak enak, ibunya yang diomelin, padahal itu penghasilan bapaknya. Nah, ini yang saya bilang tidak seimbang. Ya, waspadai. Akan itu karena perbuatan kita sendiri yang tidak kita waspadai. Kita tidak mengikuti tadi arahan kasihi ibumu. Kalau saya ngomong begini, kasihanilah emakmu, capek dia. Capek waktu kau ada dalam perutnya mengandung 9 bulan 10 hari. Ya, ada yang 10 bulan mungkin. Saya termasuk yang lewat. Saya 11 bulan ya baru lahir. Nah, jadi Bapak Ibu, masa nggak bisa di trasir ya, di track? Kasihannya ibu saya ya. Jangan waktu balita, Anda nggak bisa berpikir. Setelah dewasa, setelah masuk di bangku rank kuliah, sekolah menengah umum, sudah menengah ya. Kan lihat, ibu bapaknya capek, ya. Saya bicara dengan orang-orang yang kerja keras loh. Orang tuanya kerja keras, ayahnya cari uang sekolah, kepenuhan tentang peralatan sekolahmu. SMA itu disebut sekolah ya, kuliah nanti setelah masuk di perguruan tinggi. Itu aja diperhatikan. Sampai keringatan, capek, ya, orang tuanya pergi pagi pulang sore atau malam seperti itu. Anak-anaknya, kalian orang muda dengar,
dimanjakan, ke sekolah masih SMA, sudah pakai sepeda motor, apakah Suzuki, Yamaha, atau Honda, terserah. Tapi itu duit bapamu, uang mamamu yang buka warung, yang jual pecel. Saya tidak bicara ekonomi atas, percuma. Kita di bawah, ya. Saya ngebela-belain yang ada di bawah. Nah, sudah sebegitu ya, semerautnya hidup tentang otaknya nggak pas, orang tuanya nggak dihormati, sepeda motornya dibeliin, segalanya, handphone yang mahal dibeliin, emaknya saja nggak punya handphone. Coba tuh dibikin. Kaum muda yang sedang mendengar atau tidak mau masuk ya, orang muda tidak masuk, tidak mau mendengarkan apa yang saya sampaikan, mungkin jadi kepahitan, saya tidak tahu. Ya biarlah Tuhan yang atur hatimu ya. Kasihan ayah ibumu. Mereka katakan kasihilah ayah ibumu. Tuhan sudah atur loh itu. Kasihi ayah ibumu supaya engkau lama usiamu panjang di tanah yang diberikan Allah bagimu. Ini pesan-pesan ini nggak disimpan, nggak apa, buat saya penting ya, tapi bagi semua orang-orang muda mungkin nggak penting. Sampai beranjak mereka menikah dan terkategori orang tua. Bermasalah. Bermasalah. Entah karena terburu-buru berumah tangga, saya tidak tahu. Entah kenapa alasannya, kita nggak ngerti. Tapi yang penting selaku orang Kristen dia mendapatkan sakramen pernikahan kudus, bla 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 bla. Diberkatilah engkau pernikahanmu sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus menyertaimu. Kira-kira pendeta bilang begitu, kepala kalian dipegang, dilepas pulang. Pesta kayak nggak pesta, nah, si pendeta nggak mau tahu. Tapi belum sampai umurnya setahun udah baku cekcok, ribut, berantem melulu. Ini di mana benernya? Yuk kita dengerin apa yang dikatakan oleh Yesus. Nasihat-nasihat Tuhan Yesus itu baik loh. Makanya Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yuk kita dengerin apa yang dikatakan Yesus. Supaya kau hidup benar. Supaya hidup dan benar. Kan dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa mengikut aku, dia akan hidup bersamaku di rumah Bapa yang kekal. Enak nggak? Buat saya enak banget. Tapi buat teman-teman yang mendengarkan begini, ini mungkin kontradiksi dengan saya. Ngomong gitu aja. Mbak Binsar, kita butuh duit. Kita butuh uang. Cuma firman doang, nggak terlalu butuh kita. Iya sih, saya juga tahu. Anda pergi ke gereja saban minggu 52 kali setahun, nggak berubah ekonominya. Karena tidak minta izin dan tidak direstui Gusti Allah, ngerti nggak sih? Yang bisa membuat peluang kamu itu menjadi kaya raya Tuhan, bukan pendeta. Hei, jangan keliru, hei. Nah, sudah. Dekatkan dirimu. Dekatkan. Begini caranya melihat, teman-teman, siapapun yang muda dan yang tua. Kalau Anda jauh dari sumber kekayaan, ya Anda miskin, itu aja. Sudah kan? Itu harga yang harus diketahui. Tuhan Allah semesta alam itu sugih, sak sugih, sugine, wis teh. Kaya raya, punya laut, punya danau, punya sungai, apalagi punya gunung, punya segalanya jadi alam ini. Itu Yesus di situ punya segalanya. Nah, makanya Yesus katakan mintalah kepadaku. Nah, kita datangnya minta dengan kesalahan atribut. Kita minta kesalahan dosa kita masih kental, nggak boleh, sahabat saudara, jangan. Gak ono gunane. Mungkin di gereja lain diomongin, kalau ada masalah-masalah minta tolong kepada Tuhan, ayo kita datang kepada Tuhan, Tuhan pasti bantu. Tidak begitu. Bersihkan dirimu, bereskan dulu jiwamu dan hatimu, kan gitu. Kalau bisa sembarang orang datang, ngapain kita jadi orang baik-baik, saudara? Jadi orang yang konyol aja pasti diberkati gitu. Wah, ada yang salah ini. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus adalah pribadi yang sangat baik dan teratur. Nah, kalau mau hidup dengan berkelimpahan ya teratur. Kelimpahan tuh jangan cuma dilihat dia uang dan harta. Ini kadang-kadang kita ini mata duitan sih ya.
apa namanya, yang jadi ukuran harta melulu. Jangan. Hartamu yang paling dasar adalah firman Tuhan, ya, kerajaan Allah. Kerajaan Allah bisa berbuat apa saja ketika Anda mau, itu loh, ya, saudara. Jadi video kali ini sebuah tinjauan dan renungan. Hati-hati, Anda jauh dari sumber yang maha kaya, maka Anda tidak akan kaya. Kalau suka dengar kaya, saya kasih kata-kata kaya. Padahal kaya yang saya maksud di sini, kerajaan Allah itu kaya dengan kasih. Kita yang kita pikirin dunia, jadi kaya dengan harta benda, kan beda nih. Iya, misalnya begini, saya soroti tentang saya, ya. Tidak perlu ditiru, kalau tidak perlu memang, kalau perlu ditiru aja. Dan kalau haus dan lapar akan kebenaran, ikuti firman Tuhan, kalau tidak tinggalkan itu. Saya anjurkan baik-baik loh. Jangan paksakan dirimu, nanti stres. Iya kan? Karena ikut Tuhan itu nggak mudah. Siapa bilang gampang? Sulit ya. Tidak mudah, harus banyak belajar, melatih. Misalnya begini, saya seorang pendeta. Ya, kenyataan ini, bukan misal, ya. Tetapi saya peduli dengan semua orang-orang yang ada di hadapan saya, yang saya melihatnya miris. Miris tuh begini, prihatin. Kok saban hari berdoa, kelakuannya nggak cocok dengan pengakuannya bertuhan. Ini tidak selaras gitu loh. Ngomongannya brutal, tapi pengakuannya baca Alkitab. Bapak Ibu, saudara renungkan baik-baik, saya tidak menghakimi. Itu isinya manusia loh. Entah manusia yang sedang nonton apa enggak, saya nggak tahu. Terserah, saya koreksi dirimu masing-masing. Cuman saya harap setelah menonton video ini, walaupun secepat, sependek ini, berubahlah, ya. Percuma aja panjang-panjang nanti dengerin khotbah di gereja sampai 45 menit, nyari 1 jam misalnya, tapi kalau berubah juga jemaatnya, bikin apa? Bikin apa? Ngabisin ongkos aja, naik angkot, naik taksi, naik gojek, naik apalah itu. Habis duitmu. Dosamu tidak berkurang, malah bertambah lagi. Berkatmu tidak datang, malah lenyap. Ini bagaimana ini? Kan gitu. Gini loh. Masa teman-teman udah berpuluh tahun ikut ke gereja, sampai pendetanya gonta-ganti dipindahkan sama pemimpin gereja pusatnya, sudah tiga pendeta di gerejamu bertahan, kau sudah 15 tahun. Aduh, ndak berubah. Pendetanya kayak yang salah, gerejanya yang salah, jemaat yang di sebelahmu salah, atau kamu yang salah? Kan setiap pulang gereja apa? Pulanglah, pulang nggak? Kata pendetanya. Lalu diberkatilah jemaat itu. Lalu aminlah katanya. Bersama-sama katakan. Pulanglah. Terus setiap minggu dari 1 bulan 4 kali diberkati. Minggu. Bulan depan minggu. Berkati lagi. 2 bulan sudah 8 kali diberkati. Masa nggak berubah? Lah berkatnya kemana pergi? Bapak Ibu. Ya. Jadi video pendek kali ini saya membuat sebuah tinjauan cepat. Ada yang salah ini. Kalau diberkati ternyata tidak ada berkat itu dalam hidupmu. Kemana perginya? Kan pendetanya yang pakai jubah hitam dan pakai dasi mungkin sudah mengangkat tangannya. Terimalah berkat dari kemuliaan Allah Bapa di surga dan putranya Yesus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh, pulanglah. Dan seterusnya. Gaya bahasa menyampaikan berkat tiap gereja berbeda-beda. Tapi makna dari pendeta itu kepanjangan tangan Tuhan memberkati umatnya. Lalu pulanglah. Lalu nyanyilah. Nyanyi apa saja yang memang diperkenankan untuk dinyanyikan pujian sebelum pulang. Lalu pulang. Nah, anehnya lagi, pulang mengkerut keningnya. Ada saja kesusahan dari wajahnya. Kan dikatakan oleh Alkitab, bersukacitalah setiap saat. Kita harus bersukacita, saudara. Jangan merengut. Masa pulang gereja nggak ada sukacita. Wajahnya itu kusam, merengut,
kayaknya banyak aja masalah nggak selesai-selesai. Nggak gitu kali. Pulanglah, udah diberkati. Nah ini, biar tidak ditanggapi teman-teman, berkat itu uang. Jadi kalau pulang bawa duit, mungkin wajahnya bersinar ya. Kalau gereja tuh bagi duit 1 minggu sekali setiap jemaat dikasih 100.000, saya pikir orang yang tidak kenal Yesus pun ikut masuk ke dalam. Itu apalagi nggak ada penjagaan, nggak ada screening, masuk aja. Pokoknya yang mau ibadah di sini pulang satu orang, entah itu 1.000 orang, satu orang 100.000. Saya jamin gereja itu meluap sampai ke luar-luar, pasang tenda pasti. Ya toh? Nah, saya kira di situ dulu ya. Saya mencoba menyadarkan video pendek ini supaya kita tahu bahwa kita ini kurang tepat di dalam pembelajaran pembangunan iman. Saya selalu menyajikan hal-hal yang baik. Ya. Jadi kesimpulannya begini, sadarilah bahwa hidupmu milik Tuhan. Satu. Kedua, sembah dan pujilah oleh seluruh kekuatan jiwamu Tuhan itu. Ya kan? Karena itu yang patut disembah. Dan itu yang membuat kau hidup dan panjang nafasmu atau umurmu. Yang ketiga, perhatikan, tetap bergantung kepadanya, karena segala keinginanmu hanya Tuhan yang bisa menggenapi. Orang tuamu nggak sanggup. Sudahlah, ya. Kalau Tuhan akan memberkati sampai kepada anak, cucu, dan cicitmu. Itu begitu panjang. Sampai ketemu pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa bagikan video ini, subscribe, like, dan share atau bagikan kepada teman-teman. Saya berharap lebih banyak jiwa lagi bisa berguncang mendengarkan ini. Sadarlah bahwa Tuhan pemilik hidup saudara. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.